ide besar dari 7 proyek baru ini sebenarnya adalah 2 hal ya. Di tahun 2020 ini kita mulai melakukan penajaman terhadap eee restrukturisasi di balance sheet kita, jadi balance sheet restructuring, dan kemudian yang kedua adalah kita juga mulai fokus ke manajemen portofolio kita. Nah, jadi kalau kita sebut tadi ada 7 proyek yang sudah kita launching bersama BKPM kurang lebih 2 minggu lalu, itu lebih kepada bagaimana kemudian restrukturisasi di balance sheet kita dalam hal mengoptimalkan aset-aset kita, baik dalam hal mengutilisasi aset yang idle dan lain sebagainya. Jadi memang kemarin kita sudah launching bersama BKPM ada 7 proyek di 17 bandara kita. Fokusnya ada 3 proyek khusus di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada 1 proyek di Bandara Kuala Namu, dan juga di Bandara Supadio Pontianak. Dan memang fokus di proyek ini adalah mengutilisasi aset-aset kita, misalnya katakanlah untuk pengembangan hotel, kemudian juga untuk Aerocity, kemudian juga kita juga memberikan peluang untuk konsesi advertising, kemudian juga tenant retail bisnis kita dan lain sebagainya. Ini seperti yang Mohon tadi di-share saya bersama sampaikan, kita Pak 7 proyek. Awaludin, besaran nilai investasi 7 proyek baru ini di kisaran berapa? Ada kurang lebih sekitar $1 billion US, ya, mendekati sekitar 16 triliun, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masyarakat juga bertanya Pak, ini kan kita tengah menghadapi situasi berupa pandemi. Sebenarnya urgensi pembangunan proyek-proyek baru di bawah bendera Anda Angkasa Pura II ini seperti apa di masa ketidakpastian akibat pandemi COVID-19? Jadi yang kita launching itu kemarin itu adalah kerjasama untuk kemitraan strategis. Jadi justru kita menginvite calon-calon investor atau calon-calon strategic partner kita untuk bersama-sama mengelola 7 proyek ini tadi. Jadi bukan itu dari capital expenditure kita sendiri. Itulah kenapa peluang ini menurut saya cukup menarik ya, karena respon dari beberapa calon mitra strategis sangat baik melihat di 7 proyek ini sendiri. Jadi harapan kami dengan support dari BKPM, kita bisa mendatangkan baik investor dari dalam negeri maupun dari luar untuk bersama-sama dengan Angkasa Pura II menggarap 7 proyek tadi yang ada di beberapa bandara yang tadi kami sebutkan. Kalau kita breakdown secara time frame Pak Awal, jangka menengah, kemudian jangka yang terpendek sampai jangka terpanjang, sebenarnya apa saja yang ingin dicapai dari 7 proyek tersebut sehingga kita bisa tahu masing-masing kontribusinya? Kalau kita lihat jenis proyeknya sendiri kan rata-rata untuk pengembangan usaha di dalam kawasan bandara. Dan kalau kita lihat juga tadi, pertama memang sasaran kita adalah melakukan semacam diversification dari portofolio kita, ya, untuk menurunkan tingkat risiko karena selama ini kita melakukannya secara self financing. Kemudian juga kita juga melakukan semacam mencari mitra strategis untuk kemudian meningkatkan utilisasi dan juga sekaligus potensi terhadap margin. Jadi ada sharing margin yang kita bisa dengan calon mitra kita kalau proyek ini bisa dijalankan bersama.